Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Dini Rahmawati, NIM 200303042. Jadi, pembahasan yang pertama adalah tentang metabolisme karbohidrat. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah itu metabolisme. Jadi, metabolisme itu adalah semua proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi, semua proses kimia, reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup kita sebut dengan metabolisme. Dan metabolisme ini terbagi menjadi dua jenis, ada anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan molekul kompleks dari senyawa yang sederhana. Jadi anabolisme adalah reaksi sintesis atau pembentukan molekul yang lebih kompleks. Biasanya pada reaksi ini bersifat endokronik, artinya membutuhkan energi. Nah, sedangkan katabolisme adalah kebalikan dari anabolisme, yaitu proses penguraian molekul kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Proses katabolisme ini mengeluarkan energi yang dinamakan dengan eksergonik. Nah, jenis metabolisme karbohidrat itu jadi ada glikolisis, yaitu proses penguraian molekul glukosa menjadi asam pirufat. Kemudian ada glikogenesis, yaitu proses pembentukan glikogen dari glukosa. Terus ada glikogenolisis, yaitu proses pemecahan glikogen menjadi glukosa. Kemudian ada gluconeogenesis, yaitu proses pembentukan glukosa dari senyawa lain yang bukan karbohidrat. Dan yang terakhir ada HMS, yaitu heksosa monofosfat sun, yaitu jalur metabolisme utama pengguna glukosa selain glikolisis. Jadi ini adalah glikolisis. Nah, glikolisis ini bagaimana sih prosesnya, tahapannya? Tahap 1, reaksinya adalah reaksi fosforilasi glukosa. Ini molekul glukosa yang kita peroleh dari makanan, ya, sumber makanan. Nah, molekul glukosa ini bereaksi dengan ATP dengan adanya kofaktor NKIT2+, sehingga terbentuk glukosa 6-fosfat. Reaksi ini bersifat irreversibel, artinya tidak bolak-balik. Terdapat di semua jenis sel. Yang ini, sel hepatosit mengandung glukokinase. Jadi ini enzim yang berperan dalam fosforilasi glukosa ini. Tahap kedua dikatalisis oleh fosfoglukoisomerase. Ini enzim yang mengkatalisis reaksi perubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa. Tahap ketiga, tahap ini berubah fruktosa 6-fosfat menjadi 1,6 bifosfat. Jadi ada penambahan molekul fosfat pada daerah ini. Nomor 1 yang ini di sini ada P dan di sini ada penambahan 1P. Nah, yang ini merupakan titik regulasi glikolisis yang utama. Ini jadi titik pengaturan glikolisis itu ada di sini, tahap 3 ini. Perubahan 6P menjadi P1,6 pp. Mulai dari perubahan yang ini sampai selanjutnya adalah relasi eksergonik. Jadi yang sebelum yang tadi, awal-awal tadi itu adalah reaksi endogonik. Nah, tahap kelima, perubahan hidroksi asam fosfat, berarti DHAP menjadi glycerol glycerol fosfat oleh triosa fosfat isomerase. Kemudian yang keenam ini secara mekanisme reaksinya. G3P mengalami reaksi memerlukan NAD+ menjadi 1,3 bifosfoglycerat. Tahap ketujuh merupakan reaksi fosforilasi tingkat substrat untuk ADP menjadi 3PG dan ATP. Karena dihasilkan dua molekul ATP
untuk setiap satu glukosa. Maka pada tahap ini reaksi menjadi impas. Yang ke-8, 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat. Perubahan gugus P di sini. Reaksinya berlangsung irreversibel. Nah, ini adalah tahap ke-9. Perubahan 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat. Jadi, di sini terjadi reaksi reduksi. Reaksi dehidrasi sederhana dari 2Pg menjadi PEP, fosfoenol pirufat. Dan ini adalah tahap ke-10. Nah, ini reaksi ini sangat penting yang terakhirnya. Jadi, fosfoenol pirufat ini bereaksi dengan hidrogen dan ADP menjadi asam pirufat dan menghasilkan ATP. Jadi, enzim yang mengkatalisis reaksi ini secara alosterik dinonaktifkan oleh ATP, alanin, dan asetil-CoA. Dan secara alosterik diaktifkan oleh F1,6BP. Nah, ini adalah rangkuman tahap glikolisis. Yang kedua adalah glikogenolisis. Apa sih glikogenolisis? Glikogenolisis itu adalah proses pemotongan glikogen menjadi glukosa. Ini adalah tahapan glikogenolisis. Enzim glukosa 6-fosfat terdapat di hati, ginjal, dan epitel usus. Jadi asal mulanya itu di gambar yang pertama itu, glikogen mengalami fosforilase. Nah, kemudian menjadi pemutusan di gambar yang kedua itu. Kemudian yang dibulatkan itu adalah gugus glukan. Jadi yang mengalami pemutusan ini akan mengalami glukan transferase, kemudian mengalami pemutusan cabang sehingga terjadi seperti gambar yang keempat. Jadi itu nanti berubah jadi glukosa. Kemudian debranching enzim 1,6 glikosidase memutuskan ikatan A1,6 glikosidik. Glikogenolisis. Jadi nanti glikogenesis itu adalah proses saat kita kelebihan glukosa, maka glukosa disimpan menjadi glikogen di dalam hati. Pada saat kita kekurangan energi, maka yang terjadi adalah proses glikogenolisis, yaitu proses perubahan pengurangan glikogen menjadi fruktosa. Ini adalah hormon yang berperan. Yang pertama ada hormon glukagon, dan yang kedua ada hormon adrenalin atau epinefrin. Gluconeogenesis. Ini adalah sintesis glukosa dari senyawa bukan karbohidrat. Jadi, yang bukan berasal dari karbohidrat. Biasanya ditemukan di hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Ini tahapannya juga sama seperti glikolisis, ada 10 tahapan reaksi dan 7 diantaranya merupakan kebalikan glikolisis. Jadi kalau glikolisis kan dari glukosa terus kayak ke bawah menjadi pirufat. Kalau glikoneogenesis dibalik dari pirufat nanti menjadi glukosa. Sintesis glukosa sangat penting karena otak dan saraf kita membutuhkan glukosa sebagai sumber energi utama. Nah, kemudian tahapannya, biasanya gluconeogenesis ini berasal dari non-karbohidrat. Bisa dari laktat, pirufat, dan gliserol. Dari non-karbohidrat ini, kemudian diubah menjadi glukosa, mengalami jalur kebalikan dari jalur glikolisis. Kemudian di dalam tabel itu adalah perbedaan enzimatik antara glikolisis dan gluconeogenesis. Glikolisis itu ada heksokinase,
kemudian fosfofruktokinase, kemudian piruvat kinase. Kalau gluconeogenesis itu ada glukosa 6-fosfat, kemudian ada fruktosa 1,6 bisfosfatase, kemudian ada piruvat karboksilase, dan yang terakhir ada fosfoneolpiruvat karboksinase. Nah, jadi itu adalah tahapan gluconeogenesis. Makanan berlemak sering sekali menjadi kambing hitam atas naiknya berat badan. Tak heran jika makanan yang mengandung lemak masuk dalam daftar teratas makanan yang paling dihindari, apalagi saat sedang diet. Terus, gimana nasib lemak di dalam tubuh kita? Ternyata, lemak di dalam tubuh kita juga mengalami proses metabolisme loh. Sebelum kita membahas tentang proses metabolisme lemak, terlebih dahulu kita harus memahami tentang definisi lemak. Lemak merupakan ester yang terdiri dari 3 asam lemak dan 3 gugus alkohol dari senyawa gliserol. Sedangkan pengertian metabolisme adalah suatu rangkaian atau proses yang terarah dan teratur di dalam sel tubuh melalui reaksi-reaksi kimiawi sehingga diperlukan dan atau dihasilkan bahan-bahan tertentu seperti unsur, molekul, dan energi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metabolisme lemak adalah proses tubuh untuk menghasilkan energi dari asupan lemak setelah menjadi sari-sari makanan yang telah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, karena kita sudah memahami definisi lemak, kita perlu tahu apa saja sih fungsi lemak di dalam tubuh kita. Fungsi lemak di dalam tubuh kita yang pertama, sebagai cadangan energi terbesar setelah karbohidrat, dan yang kedua, sebagai insulansi tubuh untuk mencegah kehilangan panas pada tubuh. Berikut ini adalah proses metabolisme lemak. Dalam bentuk trigliserida, lemak disintesis menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol inilah yang akan masuk ke dalam proses metabolisme energi. Pada prosesnya, gliserol dan asam lemak memerlukan glukosa untuk memasuki siklus Krebs atau biasanya dikenal dengan siklus asam sitrat. Dengan memasuki siklus ini, gliserol dan asam lemak dapat diubah menjadi energi. Proses metabolisme lemak dalam tubuh, misalnya ketika kita memakan keju, makanan besar itu akan dihancurkan dan akan dicerna oleh garam empedu yang membentuk molekul lemak. Molekul lemak akan diuraikan oleh enzim nukleofase menjadi molekul asam lemak dan molekul gliserol. Keduanya akan diabsorpsi oleh jonjot usus dan diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan. Hasilnya, sebagian besar disimpan dalam jaringan adiposa dan sisanya akan diekskresikan atau dikeluarkan melalui ginjal dan paru-paru. Lemak baik adalah lemak tak jenuh yang justru bisa menurunkan kolesterol jahat sekaligus meningkatkan kadar kolesterol baik. Berdasarkan jurnal asupan lemak tak jenuh bisa menurunkan resiko penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Berikut ini adalah daftar beberapa makanan yang mengandung lemak baik yang direkomendasikan oleh American Heart Association dan drjoerchris.com. Sekian pembahasan tentang proses metabolisme karbohidrat dan lemak. Saya, Ratu Dini Rahmawati,
jurusan Keperawatan S1 Universitas Esa Unggul.